Nama saya Rotua Aspi Susanto Abarus. Saya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. NIM saya 253091525. Nomor peserta PPG saya 1020381190001. Unit kerja saya SD Negeri 030312 Desa Longin. Dan dengan ini saya siap mengikuti Bukin PPG ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Bapak. Hadir semua ya. Baik. Ya. Kita akan meneruskan materi kita yang minggu lalu. Nah, baik. Sebelum kita mulai materi kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa siapa yang bisa doa dan lagu? Oke. Yang doa lagu apa? Oke, lagu Anji. Oke. Silahkan maju ke depan. Tanda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Luar apa kabar? Jumpa lagi. Senyum manis Senyum misioner. Kami mau belajar kami sabaran. Baik. Kalau kita ingat-ingat materi minggu lalu, antara laki-laki dan perempuan harus sederajat. Ya kan? Ya, Pak. Laki-laki mempunyai sifat. Nah, laki-laki punya fisik yang lebih kuat dan gagah katanya. Nah, perempuan bagaimana? Memiliki hobi yang memasak. Memiliki hobi yang berbeda dengan laki-laki katanya. Baik, kita akan ingatkan kembali antara kesetaraan dan antara laki-laki dan perempuan itu adalah sama di mata Tuhan. Ya, walaupun fisiknya berbeda, hobinya berbeda, tetapi di mata Tuhan itu tetap sama. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini mengenai ya perbedaan yang kita miliki, yang kita pelajari minggu lalu, ya apa perbedaan yang kita miliki akan menjadi pelengkap dengan orang lain. Perempuan memiliki tadi apa kelemahannya kan?
dia lebih lemah gemulai pak, ya kan? Nah, laki-laki lebih kuat dia katanya. Ya bisa jadi, ya kan? Nah, tapi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Laki-laki menutupi kekurangan perempuan dan perempuan menutupi kekurangan laki-laki. Apa arti dari saling melengkapi? Ayo, siapa yang bisa? Apa arti dari saling melengkapi? Saling melengkapi apa? Saling, iya, saling menutupi kekurangan. Ya, di rumah. Kalau di rumah siapa? Iya, mama bapak harus saling melengkapi. Nah, apa lagi? Kalau di rumah kita, ya adek, ya kan? Jadi pertanyaannya, mengapa laki-laki dan perempuan perlu saling melengkapi? Mengapa? Agar bisa apa? Sama seperti artinya tadi. Agar bisa saling membantu. Apa lagi? Saling menolong. Apa lagi? Menutupi. Iya. Ya, jadi pertama kita harus mengenalnya. Apa kekurangan teman kita itu, ya kan? Baik, kita akan mencoba membagi kita ke dalam dua kelompok. Dahlia mana Dahlia? Dahlia, Cair, kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Oke? Nah, bentuklah mejanya diputar aja kursinya diputar. Nah, biar lebih gampang. Sudah. Pertanyaan pertama. Nanti akan kita lihat gambar ya. Boleh lihat ke depan? Boleh? Nah, nampak? Nampak? Baik, pertanyaan pertama. Apa yang kalian lihat pada gambar itu? Pada gambar ini. Nah, ini gambar kita. Nah, apa yang kalian lihat? Nah, coba diskusikan dulu. Nomor satu itu diskusikan dulu dalam kelompoknya. Guru memberikan pengarahan dan pendampingan dalam pengerjaan tugas kelompok. Guru memberikan pengarahan dan pendampingan dalam pengerjaan tugas kelompok. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Misalnya gambar nomor satu. Nah, ini kan gambar nomor satu, ya kan? Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Mereka sedang apa? Ah, itulah saya bantu. Sedang apa mereka ini? Nah, tulis di situ. Misalnya ini Pak, mereka sedang itu. Nah. Apa yang kalian lihat pada gambar satu? Nah, nomor satu lah dulu buat nomor satu. Cerita tentang ini gitu kan. Nomor dua cerita tentang apa? Oke, apa saja mereka lakukan? Tulis.
nanti kan kita bergantianlah presentasikan ke depan kan. Jadi kita bisa saling melihat, oh jawaban kelompok 1, oh ini. Jawaban kelompok 2, oh ini. Jadi itu juga bisa saling menutupi, oh ini kekurangan dalam kelompok 1, ini kekurangan dalam kelompok 2, ya kan? Apa yang dilakukan perempuan? Nampak kan gambar ini kan? Nampak? Pada gambar 1 ini misalnya, apa yang dilakukan oleh perempuan? Ya, coba. Apa yang dilihat pada gambar nomor 1? Nah, lihat pada gambar nomor 1 itu, apa yang dilakukan oleh perempuan tadi kan? Iya. Apa yang dilakukan perempuan? Nah, coba lihat. Mengantar dan memasak. Coba. Memasak. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan pada gambar nomor 1 itu. Gambar 1. Sedang apa perempuan itu? Gambar yang di atas, Lihat itu nampak? Apa yang dilakukan oleh laki-laki pada gambar tersebut? Apa yang dilakukan oleh laki-laki pada gambar itu? Pertanyaan sekarang kita pertanyaan yang keempat. Baik. Mengapa perempuan dan laki-laki dalam gambar tersebut memiliki tugas yang berbeda? Mengapa? Bisa aja, ya, bisa. Mengapa perempuan dan laki-laki dalam gambar tersebut memiliki tugas yang berbeda? Kenapa? Kawan? Kenapa? Sudah? Nah, baik. Berikutnya akan kita lihat kembali ada satu lagi tugas kita. Nah, tapi kita harus melihat video ke depan. Nah, coba kembali semua perhatikan ke depan. Ya. Ya. Kita lihat video ini ya. Nanti akan ada pertanyaan. Zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu menyembah patung. Akibatnya, Israel kalah berperang dan dikuasai musuh, yaitu Raja Yabin dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Bangsa Kanaan
Sudah? Kan kita sudah melihat videonya kan? Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, yang akan kita bahas dalam video tersebut. Baik. Nah, jawab nanti pertanyaannya ini. Nanti dibuat di bawah HP ini Anda tidak apa-apa ya. Nanti garisnya. Oke. Nah, buat nanti di bawahnya itu. Iya. Di bawah jawaban kalian tadi itu tidak apa-apa. Di sini juga tidak apa-apa. Ini aja buat ya. Sini kalau nggak muat ya. Kalau nggak muat nanti baiknya. Begitu juga Yabin, Raja Kanaan juga kalah. Akhirnya, bangsa Israel menang dan hidup aman selama 40 tahun. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Udah sampai mana? Nomor 4? Iya, Pak. Oke. Iya. Oh, di sini tulis lagi. Oh, 4 tadi ya. Ini udah jawaban yang ini sudah. Iya. Diangkat kursinya, diangkat. Jangan diseret. Oke. Berikutnya seperti ini. Ikuti apa yang saya katakan. Oke, sudah pernah itu? Ingat ya. Ikuti apa yang saya katakan. Nanti saya kasih ababan yang lain. Sudah? Maka ikuti apa yang saya katakan. Sudah? Ikuti apa yang saya katakan. Sudah? Konsentrasi. Oke. Ikuti. Baik. Ice breakingnya seperti ini. Kalau pagi tepuk 2 kali. Nah, kalau siang tepuk 1 kali. Kalau malam tepuk. Nah, jangan bersuara. Karena kita sudah tidur. Nah, jadi akan saya buat sebuah cerita. Sudah? Pada pagi hari, nah, kan? Ayam terbang ke kandangnya di sore hari. Nah, sore hari sudah. Lalu ketika dia ingin terbang ke kandangnya, ternyata di jalan sudah siang. Akan tetapi ada seekor anak ayam mengatakan bahwa ini belum pagi. Nah, oke, itulah dia ya. Baik, itulah cukup ekspresinya. Itu mencoba agar kalian konsentrasi. Ada tadi yang siang dibilang 2 kali, ada pagi 3 kali, ada malam. Nah, malam masih oke ya. Mari kita presentasikan kelompok 1 tadi. Ada kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Ayo. Boleh 1 orang pun boleh. Atau semuanya maju, ayo. Ayo maju. Semuanya maju kelompok 1. Oke, lanjut. Apa yang dilihat pada gambarku? Gambar nomor 1.
gotong royong bersama. Gambar nomor 2, menunggu pesanan dan mengantar pesanan atau memasak. Oke, nomor 2. Apa yang dilakukan perempuan pada gambar tersebut? Membantu bergotong royong. Gambar nomor 1 sedang membersihkan lingkungan dan sedang memasak. Apa yang dilakukan perempuan pada gambar tersebut? Itulah jawaban kami dari gambar 2. Oke. Baik, tepuk tangan untuk jawaban kita semua dulu. Baik. Kalau kita lihat tadi gambar nomor 1 ini, ya. Kalau perempuan tadi apa? Pertanyaan nomor 1, apa yang kalian lihat pada gambar ini tadi? Apa yang kita lihat? Orang yang sedang gotong royong, saling bantu membantu, kan? Yang berat menjadi ringan. Lihat ini, ada tong yang mereka angkatkan. Bisa saja satu orang yang mengangkatkan, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? 2 orang bersama mereka mengangkat. Jadi beban yang berat menjadi terasa lebih ringan. Nah, lihat ini. Nah, berikutnya perempuan juga ikut terlibat membantu. Ya, perempuan menyapu, ya, mengutip sampah. Ada juga anak-anak, ya kan? Yang ringan-ringan diangkatnya. Ada bunga, memindahkan bunga, ya kan? Nah, tugas yang berat-berat dilakukan oleh orang tua atau yang lebih dewasa. Baik, gambar nomor 2 kita lihat, perhatikan. Nah, sedang apa mereka? Memasak, mengantar. Iya, ada yang mengantar pesanan, ya, mengantar masakan. Ada yang sedang memasak. Nah, pertanyaan nomor 2, apa yang dilakukan perempuan pada gambar tersebut? Katanya perempuan, seperti yang tadi kan, ada yang mengutip sampah, menyapu, menyediakan makanan, ya kan? Memasak. Nah, kalau laki-laki apa? Mengangkat beban-beban yang berat. Maka disitulah wanita lebih banyak memasak lagi, iya kan? Nah, baik. Mengapa perempuan dan laki-laki dalam gambar tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda? Iya. Mengapa tadi? Karena ada fisik yang berbeda. Apalagi hobinya, iya. Apalagi ada yang lain? Kitab suci. Deborah adalah seorang hakim. Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Karena dia hakim yang tegas. Apakah yang diperintahkan Tuhan kepada Deborah untuk mengalahkan Sisera penglima tentara Yabin? Sementara bergeraklah maju gunung Tabora dengan membawa barat kepada Deborah. Jika engkau maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, tidak turun maju, aku pun tidak maju. Bagaimana kehidupan perempuan dan bagaimana berkisah Deborah dan Barak pada kisah tersebut? Perempuan dan laki-laki kekuatannya sama di mata Tuhan. Itulah jawaban kami dari kelompok 2. Baik, oke. Sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke. Siapakah Deborah menurut Rikop kitab suci? Seorang Nabiah. Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Karena dia penyelamat Israel. Apakah yang diperintahkan Tuhan kepada Deborah untuk mengalahkan Sisera panglima tentara Yabin? Bergeraklah gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama. Apa jawaban Barak kepada Deborah?
Jika engkau turun maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turun maju, aku pun tidak maju. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kisah Deborah dan Barak pada kisah tersebut? Sama saja. Oke. Itulah dia jawaban kelompok Satu. 1. Berikan dulu aplaus untuk kita semua. Baik, silahkan duduk. Nah, baik. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Apa kira-kira yang selalu menjadi masalah di antara laki-laki dan perempuan sehingga sering terjadi tidak saling bantu, tidak saling melengkapi? Apa kendala-kendala yang sering hadapi? Misalnya di rumah, saya ambil contoh di rumah ya. Nah, misalnya di rumah, apa permasalahan yang dihadapi di rumah sehingga saling melengkapi ini tidak terjadi? Paham pertanyaannya? Apa yang sering terjadi? Misalnya kan dikasih mama tugas mengerjakan, saya ambil contoh mencuci piring. Kalian cuci nanti piring ini anakku, kata mama misalnya kan. Nah, lalu apa yang menjadi kendala selalu antara ada yang punya adik? Nah, misalnya ada adiknya atau dengan abangnya, ya kan? Nah, apa yang menjadi kendala selalu terjadi? Apakah kalian sendiri yang mengerjakan mencuci pekerjaan rumah, mencuci piring, menyapu, misalnya pekerjaan rumah lah. Ya. Kepada adik. Nah, apalagi kalau yang kalian lah yang abang-abang itu, karena tadi ada abangnya kan, ada abangnya atau kakaknya. Nah, kalau yang ada adiknya apa? Memberi. Apa yang menjadi kendalanya selalu? Apakah hanya kalian mengerjakan tugasnya? Tidak. Adik juga? Iya. Nah, hanya kita yang mengerjakannya. Ya. Nah, baik. Berarti itu solusinya ya. Melakukan bersama agar lebih ringan. Misalnya tadi kan, kalau ada mama misalnya menyapu atau mau mengepel dia, apa yang kalian bisa lakukan? Dalam hal apa? Iya, itu dia. Ya, nah, jadi itulah kerjasama. Ya, waktu kita sudah mau habis ya. Baik. Nah, pelajaran kita pada hari ini sudah jelas menerangkan bagaimana antara laki-laki dan perempuan harus bisa saling melengkapi agar pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan, lalu saling menghormati. Ya, di pelajaran ini apa yang paling kalian suka tentang saling melengkapi? Apa yang paling kalian suka? Apa yang paling kalian suka dalam pelajaran kita tadi? Jawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Oke. Selain itu, oke, diskusi, menjawab pertanyaan. Ya. Dalam pelajaran kita ini, apa yang paling kalian tidak suka? Yang paling tidak suka. Misalnya tadi kalau diskusi Pak, ada saling menjawab pertanyaan. Oke, ada interaksi kan? Kalau yang tidak disukai apa? Betul? Oke. Jadi apakah sudah bisa nanti dilakukan ini di rumah? Jangan hanya di rumah, di sekolah juga. Betul? Bisa saling menghargai?
Bisa Pak. Betul ya? Pak. Janji nih kan? Janji Pak. Jangan nanti ada lagi bertengkar di luar. Atau diejek-ejeknya kawannya. Ya kan? Betul ini ya? Nah, harus saling membantu, menghargai, menghormati. Sudah? Sepakat? Sepakat. Oke. Sekarang satu orang kita boleh bawa doa. Ada yang tadi lagi. Yang lain, siapa yang bisa? Tadi siapa tadi bawa doa? Nah, yang lain? Ayo. Yang berdoa. Biar pulang kita. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini ya. Baik, siapa yang bisa membawa doa? Oke, silakan maju ke depan. Mari kita bersatu. Ya Tuhan, kami bersiap belajar berkat kami bicara dan hidup. Ini doa anak kami. Amin.